siang Ibu, apa kabarnya? Siang Bu. Ya. Ibu sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah datang ke sini. Kemarin itu saya mendapatkan berita di sekolah Ibu dan Ibu itu telah melakukan P5 ya. P5-nya itu sangat menarik ya Bu ya, karena memiliki budaya dan anak-anak itu sepertinya banyak mengenal budaya di situ ya. Boleh tahu Ibu tema dari proyek P5-nya itu apa? Proyek P5-nya itu tentang kebinekaan bangsa. Kemudian kami mengambil topiknya budayaku, kekayaanku. Temanya sangat menarik ya Bu ya. Saya ingin tahu ya, mungkin sekolah itu punya proses ya Bu ya di dalam melakukan P5, betul ya Bu ya? Iya. Boleh Ibu cerita bagaimana sih situasi awal sebelum melakukan P5 itu, artinya latar belakang apa yang menyebabkan tema tersebut menjadi P5 di satuan pendidikan? Sebelumnya tema P5 itu kan ditentukan oleh guru dan tim fasilitator P5. Pada setelah kita refleksi, jadi kita kayaknya melibatkan siswa. Nanti tema kali itu memang itu adalah hasil daripada didikan siswa. Nah, kemudian sebelum ini mereka itu membahas budaya kita seperti sejarah, ya, di kelas. Sekarang kita ingin mereka itu didikan tentang budaya mereka sendiri. Mereka itu Nah, setelah situasi awal yang Ibu identifikasi itu, menurut Ibu pada saat itu, apakah sekolah tersebut memiliki tantangan? Ya, tantangannya itu anak itu berarti kan agak bosan gitu ya, dan kurang mengerti budayanya sendiri, tapi lebih senang dengan budaya Korea sekarang, ya budaya Jepang, ya kan kita lihat sekarang ini kan sangat mempengaruhi anak muda kita ya, drakor dari Korea itu juga banyak yang sedang nonton, dan sehingga akhirnya lebih mengerti budaya luar daripada budaya sendiri. Maka itu kita coba bagaimana dikemas supaya mereka itu bisa merasakan dan mengerti, memahami bahwa kita itu juga memiliki kekayaan budaya. Oke, ya berarti itu tantangan yang perlu dihadapi oleh satuan pendidikan tersebut ya pada saat itu gitu ya. Nah, dari tantangan untuk melakukan P5 tersebut tentunya mereka punya solusi ya untuk melakukan itu. Nah, aksi apa yang dilakukan satuan pendidikan? Tentunya berproses ya Bu ya, menghasilkan kemarin itu ini ya, gelar seperti gelar kinerja mereka ya, gelar performance mereka ya melakukan pengenalan budaya tersebut. Apa saja yang dilakukan? Mungkin Ibu bisa cerita ya bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan ya, model apa yang dilakukan gitu ya. Silakan kita share di sini. Ya, jadi yang pertama itu kita mengenalkan budaya kepada mereka. Mereka itu setiap kelas itu memilih budaya apa yang akan mereka pelajari. Nah, kemudian pengenalan tentang budaya yang mereka pilih tersebut. Juga akan diberikan tentang budaya tersebut. Kemudian yang kedua mereka juga mengunjungi gitu ya, mengunjungi museum dan melihat budaya itu berkembangnya itu seperti apa. Ada yang juga membaca buku. Jadi mereka membagi tugas dari P5 ini. Kemudian mereka dari hasil kegiatan yang mereka cari kontekstual di dalam pelajari budaya. Nah, mereka itu membagi jadi sesuai dengan minatnya. Ada yang minat ke museum, ada yang pelajari dari buku, kemudian ada yang melihat dari tarian, nah mereka itu mengajar tarinya. Jadi yang suka tentang drama, mereka memuntaskan itu legenda misalnya Bukit Telang, jadi ada di Kabupaten Sintang. Nah, kemudian ada peserta yang menjadi penarinya, ada yang juga makanan khas daerah Sintang, kemudian sampai permainan rakyatnya. Nah, jadi
melibatkan semua peserta didik. Kemudian dari MC-nya pertunjukan itu juga adalah dari peserta didik itu sendiri dan per kelas gitu ya. Nah, jadi satu kelas itu mengemas semuanya. Nah, itu jadi kita melihat ada gotong royongnya, ada kreativitasnya, dan juga ada berpikir kritisnya anak-anak bagaimana melakukan itu. Nah, jadi kita bisa menilai dimensi tersebut. Artinya ada tindak lanjut setelah dilakukan P5 ini ya Bu ya? Belum ya, dan desa. Nanti mungkin bisa dilakukan next ya. Jadi ada tindak lanjut ya Bu ya? Selain itu tindak lanjut dari budaya ini apa supaya anak-anak itu tetap merasakan bahwa budaya itu dekat dengan mereka dan tetap saling menghargainya nggak hilang ya Bu ya? Setelah P5 ini apa ya Bu ya? Kalau di kemarin itu mereka ini jadi bukan hanya istilahnya nanti makanannya, juga mereka itu yang akan datang ya artinya mereka sudah tahu lah kalau permainan ternyata ada permainan ya. Nah, dan juga anak-anak itu ingin melakukan lomba tarian daerah. Anak-anak ada usul gitu. Nah, untuk misalnya 28 Oktober dilakukan lomba permainan ya. Itu jadi artinya mereka terus mau mewariskan, membudayakan. Jadi tidak berhenti di P5 ya Bu ya. Baik, terima kasih atas wawancara hari ini, dan ini mungkin akan menjadikan pembelajaran berharga untuk rekan guru yang lain di seluruh tanah air. Baik para pemirsa, semoga P5 ini akan menjadi insight untuk Bapak Ibu semua bahwa P5 ini tidak sekedar produk, tetapi proses yang berkelanjutan serta ada pengembangan kompetensi dan karakter di dalamnya. Selamat untuk melakukan P5. Salam Sekolah Penggerak.